kerja apa sih? Ya mungkin masih belum kelihatan hasilnya. Terus ya namanya orang tua kan dia punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri. Ya udah buktikan aja kayak gitu. Mungkin di zaman dulu, PNS itu dipandang tinggi, guru kayak gitu kan. Nah kalau yang sekarang kan, ya udah bisnis atau ranah kreatif. Nah alhamdulillah juga sekarang dulu di awal 2016-2017 ranah kreatif ini apa sih yang tadi saya bilang? Ini kan mainan anak saya kayak gitu kan. Mainan anak saya. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo semuanya, selamat pagi. Sobat Bisnis Hack dimanapun berada. Ini kita balik lagi ke video chit-chat bareng alumni, CCBA. Dan hari ini kita kedatangan salah satu alumni yang ini pertama kali itu ketemu di Sekolah CEO. Dan abis itu ketemu lagi di Digital Marketing Camp. Dan di mana lagi ya? Nah nanti kita bakal banyak banget dapetin cerita-cerita seru dari dia. Tapi Ina juga mau sampaikan kenapa sih ngundang beliau yang satu ini nih ke channel kita buat kita belajar bareng dan kaizen terus. Jadi kayak yang Ina janjiin di awal, kita harus raise our standard every day kan. Kali ini Ina ngedatengin namanya Mas Yuka. Mas Yuka ini masih muda banget. Dia bisa kita bilang salah satu leader atau orang yang bergerak itu di ranah kreatif. Kenapa? Karena gini, ini juga semalam tuh pas banget, emang gak ada yang kebetulan lagi, kalau teman-teman tahu, sebelumnya ini lagi dapet challenge buat kita baca buku satu hari satu, dan ini memilih buku ini, dan pas banget gitu, langsung kepikiran sama Mas Yuka. Karena buku ini judulnya Herding Tigers, terus subjudulnya itu Jadilah Pemimpin yang Dibutuhkan oleh Orang-orang Kreatif. Ini bukunya Todd Henry ya, jadi buat yang mau baca, ini keren banget sih. Jadi kita dikasih tips-tips gitu buat kalau kita mau jadi pemimpin orang-orang kreatif, ternyata itu tuh memang ada seninya sendiri, seni kepemimpinan yang itu beda ketika kita di subformal kayak gitu. Nah, langsung aja nih, kita tarik ke channel kita, Mas Yuka. Mana Mas Yuka? Halo. Mas Yuka, sapa dulu dong Sobat Bisnis Hack yang lagi nontonin kita nih. Halo, assalamualaikum. Waduh, pakai masker. Kabarnya nih? Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Yuka ternyata masih sangat mengindahkan cycle distancing ya teman-teman. Aku juga pakai masker. Iya dong. Kan ini jarak antara ke laptop masih belum ada 2 meter ya. Jadi harus... Iya, 2 meter. Waduh. Nanti takutnya tertular kan gimana ya? Kasihan nih, sahabat-sahabat bisnis hack yang lainnya. Iya, benar. Jadi teman-teman, Mas Yuka ini COO dari Caption Digital. Teman-teman bisa kepoin di Instagram @caption.digital atau langsung ke websitenya karena aku tadi juga ngeliatin websitenya menarik banget gitu. Ini bisa dibilang satu model bisnis yang sangat membantu kaum-kaum sebelumnya. Kenapa? Karena ini tuh kayak problem solving buat perusahaan-perusahaan yang masih konvensional gitu. Jadi Mas Yuka dan teman-teman pastinya ya. Wah, ini milenial banget nih. Dan bisa dibilang juga kalau perusahaannya Mas Yuka nih problem solver atas apa yang sekarang tuh masih belum digital. Nah, nanti untuk lengkapnya yuk langsung aja aku persilahkan Mas Yuka di sini untuk jelasin ke kita sebenarnya yang dilakuin sehari-hari itu apa sih Mas gitu. Sebelum kita nanti ngobrol perihal ini ya, gimana jadi leader untuk tim yang kreatif kayak gitu. Yuk. Oke, siap. Jadi ini cerita nih tentang Caption Digital gimana ya? Iya dong. Oke, jadi gini, sebenarnya Caption Digital ini awalnya 2 orang. Sebenarnya saya ada rekanan saya. Ini yang menginisiasi ide. Nah, saya itu pertamanya dulu kerja di teman saya ini, rekan saya. Nah, jadi awalnya kan gini, kayak saya punya hobi editing video nih awalnya. Editing video, saya upload nih untuk di YouTube saya sendiri. Nah,
mungkin bisa dicek ya Barendom. Promosi YouTube juga. Jadi kayak gitu, saya upload ya benar-benar video random kayak gitu. Terus saya juga sebenarnya dulu secara personal, secara apa ya freelance itu juga pernah buat untuk apa ya video cuma 2 sih Mas Ian, 2 video untuk promosi kayak gitu. Terus, nah rekanan saya ini ada menginisiasi, oh gimana kalau misalkan video ini ya apa ya dibuat marketing yang emang benar-benar menjual kayak gitu. Nah terus, oh iya juga ya saya udah pernah ngelakuin 2 kali, kenapa nggak dibuat itu apa suatu korporasi yang emang kita menjembatani nih untuk perusahaan yang sebelumnya itu nggak paham tentang digital itu kayak gimana, atau sekedar ini kan mainan anak saya doang, saya juga bisa kayak gitu. Itu kan kadang orang kurang tahu sosial media itu sebenarnya fungsinya seperti apa kayak gitu. Terus oh iya itu bisa, terus diolah. Waktu itu ada istilahnya bukan figur sih. Kalau di internet itu mungkin ada yang tahu Gary V ya. Nah itu, jadi saya dan rekan saya itu panutannya Vayner Media itu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah. Waktu itu pernah juga ketemu langsung Gary V pas di Singapura. Alhamdulillah juga, dikasih insight-insight banyak. Kan kalau misalkan pernah tahu Gary V juga, wah itu berapi-api banget kan, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya ke bawah sampai sekarang. Terus akhirnya ini learning by doing ya. Langsung kayak learning by experience juga kayak ini apa ya, test and trial-nya banyak lah kayak gitu. Sama ya akhirnya 3 tahun ini yang awalnya 2 orang, 3 orang, sekarang alhamdulillah untuk yang internal udah 10, kalau di total mungkin ada 20 orang untuk yang freelance kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan bagi kalian, ini so selling ya. Bagi kalian, kalau misalkan ada yang menginginkan untuk meningkatkan sales lewat digital, entah itu mengoptimalkan sosial media atau e-commerce yang biasanya ya udah e-commerce foto, upload, jual kayak gitu aja. Mungkin ada yang bisa, tapi kan setidaknya pengemasan yang baik itu pasti jadi lebih tertarik juga kan orang untuk beli kayak gitu. Jadi bisa langsung buka aja website ya di caption.digital. Asik tuh teman-teman. Jadi kalau Caption Digital sendiri itu di Malang ya? Benar Di nggak sih? Malang. Atau udah pindah sekarang ke Jogja? belum. Oke. Masih di Malang. Teman-teman, Mas Yuka ini apa ya? Secara tidak langsung tuh ngasih tahu ke kita nggak sih kalau hobi kita yang random aja itu ternyata bisa jadi peluang bisnis gitu. Nah, benar. Saya juga dulu nggak pernah tahu itu. Ternyata kayak cuma modal kita yakin dan kayak tadi Mas Yuka habis ketemu toko, terus dia dapat ada motivasi dari situ buat kenapa enggak ya buat jadi jembatan antara perusahaan yang membutuhkan dengan skill yang dimiliki kayak gitu kan. Dan kita juga percaya gitu banyak banget teman-teman di sini yang juga punya hobi itu sebenarnya kalian udah expert banget di situ. Cuman karena emang seneng kan, karena kita senang terus kita lakuin terus jadi itu terartikulasikan terus menerus. Kalian jadi expert, kenapa enggak gitu majuin lagi satu step ke kita buat aja jadi peluang bisnis baru kan. Benar. Kalau menurut Mbak Ina, saya itu lulusan mana, Mbak? Waduh, suka nih diajak main tebak-tebakan. Lulusan kalau hobinya videografi biasanya itu kayak Ina, komunikasi. Tapi kalau ngelihat muka-mukanya Mas Yuka, kayaknya itu Mas itu soalnya kemarin waktu nembakin di Mas Chandra aku juga salah. Jadi aku mau random aja deh tebak. Anak pendidikan kimia. Kok bisa? Apa ramuan kamera gitu ya? Ya gimana ya? Kan bukan. Jadi boleh dong. Sebenarnya informatika, Mbak. Jadi ngoding gitu. Cuma programmer dulu, gitu ya? Iya. Cuma dulu itu gini, apa ya? Saya itu kan tipe orangnya nggak suka yang
stagnan aja gitu kan, yang gitu-gitu aja kan nggak suka. Nah sebenarnya programming itu seru, cuma apa ya, kan tulisan doang ya yang diolah. Tulisan doang, coding. Dulu sempat ada satu titik suka sama ngoding, terus nggak tahu pas udah semester 5 gitu udah boring, bosen. Bosan and boring gitu. Iya, Jadi udah bossing. bosen, iya, udah bosen, terus akhirnya ya udahlah nyoba ngedit. Sebenarnya ngedit juga baru di 2017 itu, 2017 Januari. Kayak gitu, itu baru mulai. Terus juga, wah ya udahlah karena dulu juga sempat aktif di kuliah, ya nggak terlalu aktif juga sih. Sempat aktif pokoknya. Terus akhirnya, oh ya ini buat video, dicoba dong promosiin brandku kayak gitu kan. Ya udah berawal dari situ. Terus ya udah dicoba olah. Terus saking gabutnya ya kuliah itu, saya juga masih belum tahu tujuan akhir kuliah saya itu kayak gimana. Ya udah mendalami aja yang apa yang tak hobikan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa salah jurusan, terus ada yang ngerasa hobinya itu apa ya berseberangan sama kuliahnya, nggak apa-apa, lanjutin dua-duanya aja. Yang penting nanti pasti apa ya, kalau katanya JKT kan usaha nggak pernah mengkhianati. Wih Itu ini usaha keras wota nih. itu. Nggak, dulu sempat termotivasi di lagu itu doang gitu. Usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar. Iya. Oke, jadi buat teman-teman nih, bener banget. Karena ini bukti ya teman-teman. Di tengah kegalauan kita terkadang kan yang paling susah itu memang ketika kita memutuskan gitu. Iya, Memutuskan benar. mau ngambil yang mana atau kita itu terlalu sering takut untuk memilih gitu. Nah, ini Mas Yuka ini udah jadi pendukung kita untuk kita semakin semakin bisa memutuskan sesuatu di hidup kita sebelum terlalu lama, karena kalau kelamaan juga nanti kasihan waktu yang terbuang. Benar. Oke, Kan Mas kalau Yuka. menggantung aja kan kasihan ya. Iya Mas, ya nggak ada yang suka sih digantung. Ya. Ya. Oke, Mas Yuka. Gimana? Memang gini nih, kan ini menarik banget ya ketika kita membuat hobi kita itu jadi bisnis gitu dan menghasilkan. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak ada tantangan tersendiri, karena yang biasanya kita kan kalau yang namanya hobi itu kan ngelakuinnya itu suka gitu. Tapi ketika itu dituntut untuk menjadi sebuah kerjaan dan kita juga melibatkan klien di situ atau orang lain yang dia juga punya standarnya yang berbeda kadang dengan kita gitu. Apakah itu tidak menjadi tekanan tersendiri ketika hobi? Jadi kayak apakah ketika misalnya sudah memilih untuk di jalan itu, ada keadaan yang bikin kayak dulunya hobi itu dijalanin seneng aja gitu, tapi ketika misalnya sekarang udah jadi kerjaan, terus kita juga melibatkan profesionalitas di dalamnya, dan kita juga ada masukan dari beberapa klien, apakah itu nggak jadi tekanan gitu, Mas? Karena kan sebelumnya kita happy-happy aja gitu, ngejalaninnya, dan buat kita ini udah bagus banget gitu. Iya. Kalau di awal sebenarnya benar, ada banget dan sering. Jadi kayak antara realistis sama idealis itu berseberangan banget kayak gitu. Berseberangan. Jadi kayak mungkin kan sebagai kreator pasti punya idealis yang tinggi ya. Oh, aku pinginnya videonya kayak gini. Aku membuat promosinya harusnya seperti ini. Tapi kita nggak tahu di lapangan itu di lapangan itu seperti apa kan. Jadi harus apa ya, intinya kalau katanya siapa ya penyanyi itu yang terbentur kayak gitu kan. Jadi kayak oke, benar, kayak kita idealis, idealis ketabrak sama realistis akhirnya ya udah sesuai sama market kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ya emang harus mengesampingkan idealis, tapi setidaknya kan kita ada ide yang tetap
jalan nih yang bisa diaplikasikan. Kan nggak mungkin ide kita langsung dimentahkan semua, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Dan Iya, kebanyakan juga kayak apa ya, orang-orang yang butuh sama kita malah apa ya, mungkin dia ada ide tapi nggak tahu merealisasikannya seperti apa kayak gitu. Jadinya ya udah lebih ke apa ya, ya udah kita buatkan untuk idenya dia itu realisasinya seperti apa kayak gitu sih. Kita buatkan iklannya, kita buatkan videonya, kontennya seperti apa, dan nggak apa ya, nggak sedikit juga yang oh iya ini saya jadi ngerasa lebih muda juga nih karena saya ngobrolnya sama anak-anak muda semua kayak gitu. iya. Wah, Oh tuh ternyata teman-teman, gimana? keren nih. Idenya keren nih. Karena benar, eh, apa ya, karena gini Mas, aku juga semalam itu karena memang lagi baca buku tentang leadership ketika kita punya tim yang kreatif gitu. Emang kalau dipikir-pikir, rata-rata emang milenial, pertama itu. Iya Kedua, pasti. gaya kerja, terus juga habitnya, media habitnya milenial itu udah beda banget. Jadi ketika kita ketemu klien pun nggak tahu nih yang harus menyesuaikan tuh siapa. Iya benar. Ya nggak? Jadi Apakah kita atau bahkan mereka yang cenderung pingin menyerap energi dari kita gitu. Karena kan kita juga iya. tanya ya gitu, high energy, Iya benar. muda. Jadi kayak mungkin di awal kebentuknya caption digital ini apa ya? Ya udah kita kan ke korporasi gede-gede ya. Maksudnya oh ya kita masih belum ada portofolio nih. Ya udah kita formal. Kita formal aja, kemejaan, rapi, sepatu formal kayak gitu kan. Terus ini ngasih proposal kayak gini-gini, kita ada portofolio. Ya, portofolio masih belum banyak juga kan waktu itu di awal. Terus ya udah kita masuk malah nggak diterima. Jadi karena kayak apa ya, mungkin kalau kebanyakan juga orang-orang yang udah mateng ya istilahnya, bukan yang udah tua, udah mateng itu kayak nganggep orang Takut muda dibilang itu. kualat nih. Soalnya kita juga pasti kan jadi tua juga kan. Nah, terus kalau misalkan ngelihat anak muda itu gini, oh anak muda kadang orang ngelihat oh selengean, atau oh orang ngelihat ya udah santai-santai aja kayak gitu. Nah, sebenarnya ya udah nggak apa-apa, kita tetap dengan apa ya, perawakan yang seperti itu, cuma ya dikondisikan aja cara berkomunikasinya kayak gitu. Jadi kalau kadang kita kan pakai baju yang aneh-aneh, oh ini orangnya kreatif banget nih kayaknya gitu kan, pasti kan kayak gitu. Itu sih akhirnya ya udah semakin ke sini ya udah kita ke klien udah pakai lanyard aja, tapi kaos masih kaosan, sepatu sneakers kayak gitu. Asal celana panjang lah, bukan celana pendek ya. Nanti kayak main. Oke, Mas. Sekarang ini nih, yang paling pengen Nina tanyain. Ketika menjadi seorang leader di tim yang itu mereka semua adalah anak-anak kreatif, dengan sifat mereka masing-masing, itu pasti ada tantangannya tersendiri. Ya nggak? Bener nggak? Benar pasti. Menyatukan visi-visi itu. Nah, sekarang nah, benar. Dan emang terkenal untuk anak-anak yang kreatif, mereka memang kerjanya seperti itu. Terus kadang juga ada mitos-mitos kalau misalnya mereka kurang disiplin, atau mereka juga terlalu idealisme dengan karya-karya mereka gitu. Yuk, bagi sekarang tips, karena di sini kan Mas Yuka udah ngejalanin bisnis ini dari 2017 ya, dan sudah berkecimpung dengan teman-teman yang mereka juga apa namanya udah kayak yang aku jelasin tadi gitu karakteristiknya. Bagi yuk tips ke para CEO yang lagi nonton di sini, teman-teman yang juga lagi belajar sama kita. Sebenarnya apa sih tips yang bisa dijalanin buat CEO yang timnya tuh emang semuanya itu kebanyakan orang-orang yang kreatif gitu. Jadi gimana biar tetap bisa engage sama mereka, terus bisa apa ya, mengajak mereka untuk tetap tumbuh dengan habit yang nyaman atau gimana gitu. Pasti di sini aku yakin Mas Yuka udah punya apa ya, strategi yang
jitu buat menangin timnya sendiri biar mereka makin produktif dan menghasilkan kayak gitu. Oke. Kalau tipsnya gini, untuk masalah menyatukan visi misi itu, kalau misalkan ada idealis ya, kita kasih aja terus realitanya kayak gimana, di lapangan seperti apa. Soalnya kadang emang mungkin idealisnya gede, tapi mereka belum tahu sebenarnya orang-orang yang dibutuhkan itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita pacu, kita kasih terus di lapangan itu seperti apa, lebih ke situ sih. Terus yang kedua, kalau masalah disiplin itu kembali lagi ke apa ya, kalau misalkan kembali lagi ke rules. Jadi kan kalau di tim kami itu ada dua ya, ada tim internal sama tim outsource. Istilahnya outsource ini ya freelance itu. Nah, kalau misalkan yang tim internal ya udah berarti kan udah terpacu sama yang namanya rules itu juga kan. Yang mana rules itu juga hasil diskusi, bukan dari saya atau rekanan saya ya sebagai atasan atau kayak gimana. Karena di tim ini kayak atasan itu ya namanya sama-sama milenial, umur nggak terlalu jauh juga, nggak ada yang namanya atasan. Jadi ya udah teman bicara gitu kan, teman diskusi kayak gitu. Jadi kayak apa ya, manage milenial jangan sampai kayak kita terlalu ngebosin gitu deh. Kalau terlalu ngebosin, lu nggak terlalu jauh juga ngapain sih sok-sokan gitu. Karena emang kadang kalau misalkan terlalu dikekang juga idenya nggak keluar kayak gitu. Lebih ke situ sih. Terus juga kalau masalah disiplin Aku ya. setuju kalau perihal itu. Kalau masalah disiplin ya kita tentuin aja istilahnya jam masuk, jam pulang, jam selesai kayak gitu aja sih. Terus terpacunya sama saya ini belajar dari bisnis saya gini. Waktu itu pas di sekolah CEO kan saya sama rekanan juga apa ya, intinya bukan task list lagi tapi jobs to be done list, ya kan? Wede. Nah, itu yang tak terapin sekarang. Jadi dulu mungkin ada task list-nya kayak gimana, deadline-nya kayak gimana. Tapi kadang itu malah molor-molor. Nah, setelah ada jobs to be done list-nya yang harian, itu jadi tahu nih KPI-nya kayak gimana per hari, siapa orang A misalkan ngerjain apa, harus selesai apa, yang B selesai apa, yang mau dikerjain apa di paginya, nanti sebelum pulang selesainya apa aja. Oh, berarti kalau belum, besok harus sudah selesai paginya, kayak gitu. Lebih ke situ sih, job to be done list-nya itu ngena-ngena. Gitu. Alhamdulillah, kita ikut senang dengarnya. Semoga tetap dipraktekin dan bermanfaat buat bisnisnya ya. Amin, Gitu. amin. Oh ya, ini juga Pastilah. banyak loh alumni yang nonton. Mungkin disapa angkatannya. Halo, Paling halo. pengen ketemu sama siapa gitu. Waduh, saya paling muda sendiri nih. Kemarin, oh enggak sih, ada satu Iya ya. loh. Ya. Aduh, apa ya? Ya udah, semoga sukses terus bisnisnya, dan semoga di masa pandemi ini nggak terlalu berpengaruh. Maksudnya berpengaruh sih pasti ya, tapi pasti ada ide-ide Iya, baru yang bisa pasti. dikeluarkan, yang akhirnya apa ya? Kalau katanya Bosman itu kan, kalau misalkan kita selama pandemi atau ada masalah itu berhenti. Nah, nanti kalau setelah pandemi malah kita itu nggak bersinar lagi gitu loh. Harusnya kita selama pandemi juga harus setidaknya aktif lah. Aktif ngasih info Iya, kah, atau aktif kayak gimana, atau promosi, benar-benar. atau pengiklanan gitu juga. Itu tetap berpengaruh, karena ini pengalaman sendiri. Saya di rumah jadi sering lihat sosmed, dan iklannya pun iklan brand-brand baru gitu loh yang saya kena. Jadi kayak, oh ternyata benar juga ya, orang-orang ini mungkin nggak tahu filosofinya mungkin yang kayak dikatakan Bosman atau siapa yang di motivasi-motivasi yang lain, tapi kayak sebenarnya yaitu orang-orang secara naluri udah ngelakuin itu semua kayak gitu, kayak gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Gimana Mewakili ya? banyak pertanyaan yang masuk.
Gimana gimana? Sebenarnya ini pertanyaan yang sering aku dapetin ketika ketemu sama teman-teman yang baru join. Aha. Pertanyaannya kayak gini nih, untuk kan dirimu salah satu orang yang apa ya bisa dibilang pegiat kreatif gitu. Hmm. Kerja ya memberanikan diri untuk terjun di ranah seperti itu. Di Hmm. tengah ada banyaknya pilihan pekerjaan yang itu lebih mapan atau lebih Hmm. stabil dari segi finansialnya ya nggak? Aku Iya mau iya. di sini tanya, kenapa Mas Yuka lebih memilih untuk terjun ke dunia kreatif? Karena masih banyak nih yang ragu-ragu untuk terjun ke ranah sana. Karena ada Hmm. labeling yang kurang pas di masyarakat atau bahkan di keluarga kita sendiri misalnya. Kamu kerja apa Hmm. sih, Le? Gitu. Dok, kamu tuh sebenarnya kerja apa? Saya juga ngalamin Iya kok nggak? itu. Nah, yuk sekarang nih dirimu kan udah terjun di sini, udah tahu asam manisnya seperti apa dan tetap memilih di jalan seperti ini gitu dan nggak yang memilih lembaga formal karena udah jelas masa depannya kalau kata orang tua kita ya misalnya nih Iya iya. mewakili semua yang dengerin ini dan bisa jadi juga memiliki kegalauan yang sama apalagi nih yang Hmm. misalnya sekarang yang dengerin kita teman-teman mahasiswa yo Hmm. tolong dikasih jamuannya. Gini gini. Pertama mungkin dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri apa ya? Sebenarnya harus ada motivasi dan goals-nya. Kembali lagi, goals itu lagi. Kayak saya dari dulu itu punya mindset apa ya? Kayak nggak mau kerja di suatu korporasi di awal. Benar-benar nggak mau. Mungkin apa ya? Kalau misalkan saya mau buat usaha, tapi saya nggak harus kerja full time di korporasi itu. Gimana caranya? Ya udah freelance dulu aja. Freelance Mm-mm. kita pelajari lagi sistemnya mereka itu kayak gimana. Misalkan kayak saya di video terus saya pernah freelance untuk di apa ya korporasi nggak terlalu gede juga sih. Nah itu ada yang ngumpulin kayak videografi, terus kayak content writer ya juga. Nah itu saya pelajari, oh sistemnya berarti dari content writer ada brief ide kayak gimana, kasih, terus ke videographer, dibuatkan. Terus sudah selesai nanti kasih ada revisi ya. Jadi kan ada sistem tuh, kita bisa Mm-mm. analisa kayak gimana. Oh ya udah berarti ini bisa nih kalau misalkan kita buat sendiri, ya udah kita terapin di korporasi kita sendiri gitu. Jadi kayak istilahnya ATM lah, amati, tiru, manut dulu di awal. Kalau nggak Modifikasi. manut Oh, dulu. manut. Kalau misalkan nggak ada Oke. ide, kalau nggak ada ide untuk modifikasi, manut dulu aja. Nah, Manut dulu. setelah kita Oke. udah Berarti setelah, setelah kita lakukan, terus oh ya harusnya kan harus ada kaizen tuh. Oh harusnya bisa hmm, lebih baik kayak gini. Oh ya udah modifikasi di situ gitu. Kalau misalkan di oke. awal kita udah tahu untuk modifikasinya kayak gimana ya nggak apa-apa dimodifikasi kayak gitu. Terus Oke. ya itu kembali lagi ke goals. Kita mau emang benar-benar di awal kuat motivasinya untuk berbisnis atau emang kita yaudah kita ke ranah profesional di situ dua-duanya nggak ada yang salah karena kalau misalkan berbisnis ya mungkin di awal ya banting tulang lah kan ada ya pengusaha yang emang butuh digelar karpet merah dulu atau yang emang ya udah kita sendalan dulu aja lah sampai kita bisa buat beli karpet merah sendiri kayak gitu. Nah kebetulan saya yang orangnya masokis jadinya ya udahlah I don't care what everyone say kayak gitu. Terus untuk masalah keluarga, nah keluarga sebenarnya saya dulu juga pernah ya Allah ini anakku kerja apa sih? Jadi kayak ya apa ya? Ya mungkin masih belum kelihatan hasilnya. Terus ya mungkin namanya orang tua kan dia punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri. Ya udah buktikan aja kayak gitu. Intinya Mm-mm. orang tua itu kan butuh pembuktian aja tau apa yang dipilih anaknya itu ya udah apa ya benar gitu loh karena kayak mungkin di zaman dulu oh PNS itu dipandang tinggi guru kayak gitu kan nah kalau yang sekarang kan
oh ya udah bisnis atau ranah kreatif. Nah, alhamdulillah juga sekarang dulu di awal 2016-2017, ranah kreatif ini apa sih yang tadi saya bilang? Ini kan mainan anak saya kayak gitu kan. Mainan anak saya. Nah, justru karena mainan anak saya, Bapak nggak pernah tahu kan mainnya kayak gimana. Nah, gini loh cara mainnya, Pak. Wede. Jadi lebih ke Oke, oke. edukasi. Bisnis kami itu malah lebih 80% di awal itu edukasi. Jadi kayak apa ya, edukasi yang emang belum tahu digital itu kayak gimana dikasih tahu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang emang benar-benar Mhm. shifting banget kan ke ranah digital, dan alhamdulillah belum apa ya, sebelum akhirnya sekarang digital itu tinggi, kita tetap istilahnya salah satu yang menginisiasi istilahnya gitu untuk membanggakan diri lah. Gitu. Wede. Intinya pertama goals, terus motivasi diri, karena kalau misalkan mungkin saya tipe orangnya kan yang introvert ya, jadi motivasi diri itu yang lebih dapat. Kalau motivasi dari orang, oh ya udahlah, oke diterima kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang yang ekstrovert nggak apa-apa, cari motivasi dari teman atau rekanan itu nggak masalah kayak gitu. Terus yang ketiga ya kembali lagi, kita mau usaha kayak gimana pun tetap kan kembalinya ke keluarga. Harus Mhm. ya udah gimana caranya kita juga harus buktiin ke keluarga kalau misalkan yang kita jalani itu benar gitu loh, dan nggak out of record dari yang apa mereka tahu kayak gitu. Wah, asik banget tuh Sobat Bisnis Hack. Jadi buat kalian yang pingin terjun ke ranah kreatif, jangan khawatir karena di sini Bisnis Hack udah ngajakin salah satu alumni yang terbukti dia sukses gitu di bidangnya. Jadi kita doakan terus Alhamdulillah. semoga Mas Yuka dan teman-teman di Caption Digital selalu dalam keadaan sehat, sukses, terus bisa Amin. juga menang dalam pandemi ini. Dan Amin, tadi amin. teman-teman, sebenarnya apa yang bisa kita tangkap dari sini itu, mau kita kerja apapun, mau profesi kita apapun, mau teman-teman itu memilih jalan apapun untuk masa depan teman-teman nanti ya, semua profesi itu yang aku tahu itu mulia, semua profesi itu Benar. unik gitu. Itu teman-teman kalau misalnya memang juga tertarik di dunia kreatif tapi masih takut dan ragu karena eksternal berkata jangan gitu, coba deh banyak-banyak lagi ketemu sama orang-orang yang kayak Mas Yuka ini gitu. Karena mereka yang setidaknya kita akan tetap ditenangkan hatinya. Aku pernah juga Mas baca buku, judulnya, bukunya ada di sini malah nih, Things Apa Are itu? What You Make of Them gitu. Itu yang nulis Nah, Adam. Dia ngejelasin kalau itu nasihat-nasihat untuk para pekerja kreatif. Jadi karena ternyata kenapa buku itu diciptain pun karena si Adam itu pernah riset kok orang-orang yang seperti saya yang kayak misalnya desain grafis, videografer, atau bahkan sampai level sutradara pun itu masih sering dapat labeling yang kurang pas di masyarakat kayak gitu loh. Bukan benar-benar cuma pasti masyarakat, ya. bahkan tadi keluarga. Jadi teman-teman yang di sini kalian sudah memantapkan niat untuk serius dan fokus di bidang itu, sekali lagi jangan khawatir, Bisnis Hack di sini Ina dan teman-teman bakal terus kasih kalian beberapa apa ya namanya ya, kayak penguat, kita Wah, saling menguatkan jangan satu lah. sama lain, banyak kok, dan semua profesi termasuk PNS, termasuk dokter, apapun itu semua unik, ya enggak? Jadi Benar-benar. buku itu ngajarin kita untuk jangan berkompetisi, tapi malah saling mengisi Berkolaborasi. gitu, karena semuanya unik. Dan Nah, thank you banget buat Mas Yuka dari nah. Caption Digital. Waduh, ini udah dari jauh-jauh dari Malang kita teleponin. Karena kalau misalnya sekarang silaturahminya langsung, Ah, belum bisa kan? iya. Oh, sama ada Iya. mungkin ada tips-tips ini sih. Kemarin baru selesai baca buku yang remote itu loh. Mhm. Nah, nah itu mungkin kan sekarang gini, ya emang pada work from home kan ya. Nah, mungkin ada Iya. beberapa apa ya, ada tips dari yang tak baca itu gini. Kalau misalkan yang awalnya perusahaannya itu belum pernah paham tentang remote, kerjaannya kayak gimana, mungkin bisa diaplikasikan. Nggak apa-apa ya, Mbak ya, kasih tips sedikit. Iya,
Boleh, boleh. Nah, yang pertama mungkin kasih kayak personal routines. Jadi kayak yang udah apa ya? Mungkin sistem di kantor bener ya kayak pagi absen, terus kerja, terus sampai akhirnya pulang absen lagi. Nah, itu kan sistemnya mungkin di setiap internal kan pasti beda-beda. Nah, di situ kita kan pasti tahu kan karyawan kita ngerjain apa aja. Kembali lagi ke jobs to be done list-nya itu. Jadi pagi mungkin sempatkanlah kayak meeting kayak gitu. Kalau ke tim kami sih emang kayak gitu, pagi meeting, terus kita list untuk ke klien yang belum selesai apa, terus ya intinya jobs to be done list itu lagi. Itu udah, terus akhirnya sore meeting lagi. Biasanya jam-jam pulang kantor itu meeting. Nah, ayo si A ini udah ngerjain apa, udah selesai belum kayak gitu. Gitu. Terus untuk yang kedua mungkin apa ya, ubah pemandangan untuk kantor workspace kita sendiri lah di rumah. Kadang kan istilahnya apa ya, orang yang ngerasa itu cabin fever ya. Cabin fever. Jadi untuk orang-orang yang biasa ngobrol di luar, ketemu orang, dan ya pemandangannya hijau-hijau atau ngobrol di kafe, pasti kan kalau di rumah, oh ya udah kamar doang atau kayak gimana, ngerasanya cabin fever lah istilahnya. Itu pasti yang pasti lebih ngerasa itu orang-orang ekstrovert kan. Nah itu ya udah coba desainlah ulang workspace di rumah biar nggak terlalu bosen dan nggak bosen-bosen untuk persiapan lah beberapa bulan ke depan. Untuk masalah pandemi ini kan nggak mungkin sebulan 2 bulan selesai langsung kan. Karena kita tahu sendiri setiap hari masih nambah-nambah. Benar. Gitu. Terus ini yang ketiga mungkin itu sih kayak investasi diri ya. Investasi diri ini maksudnya lebih ke kayak healthy routine lah. Kayak gitu. Jadi kayak olahraga. Jadi kan investasi diri. Kalau misalkan kita, oh ya kita punya Biar pandangan sehat. kita pandangan ke depan, oh pengen kayak gini. Tapi kan kembali lagi, kalau misalkan kita nggak sehat kayak gimana? Kan nggak mungkin tereksekusi kan. Kayak gitu. Ya mungkin Benar. kayak pagi olahraga, terus siang kan sunnah Nabi tuh tidur siang setengah jam lah kayak gitu, nggak apa-apa kan karena di rumah juga kan, ini meja sama kasur kan juga udah dekat kan. Nah, ini Mbak Ina juga udah di kasur. Kerjanya di kasur. Benar. Sempatkanlah tidur dikit nggak apa-apa, atau kalau misalkan agak stres gitu meditasi dikit gitu kan nggak apa-apa ya, yoga dikit gitu, sikap lilin di kasur gitu kan ya, nggak apa-apa gitu kan. Aku juga sering sikap lilin. Oke. Gitu. Terus ada yang keempat mungkin ya luangin waktu buat keluarga. Kembali lagi kan kita gimana kalau misalkan di rumah, atau kita kan WFH itu work from home sama work for home. Kembali lagi kan. Iya. Kayak gitu ya udah, intinya apa yang kita usahakan kan ujung-ujungnya buat keluarga. Nah, gimana ceritanya WFH ini akhirnya gabung semua. Ya udah kita harus apa ya, nge-spare lah kapan waktu kita kerja, terus kita waktu keluarga nggak harus wira-wiri dari kantor ke rumah dulu gitu. Atau kalau misalkan yang emang jauh dari keluarga ya setidaknya teman kos atau teman di kontrakan, jadi kayak keluarga kayak gitu kan lebih asik. Cerita-cerita. Terus yang kelima thank mungkin you banget ya Mas Yuka. muhasabah diri terakhir. Muhasabah diri. Benar-benar. Karena semua ini pasti ada maksudnya. Iya, gitu. Udah gitu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Yuka sudah meluangkan waktunya. Nanti kapan-kapan kalau pandemi ini berakhir kita harus ketemu lagi ya. Oh, ya, pastilah. Oke. Kemarin mau ada reuni belum jadi. Iya, kan kita postpone semua eventnya. Jadi sabar dulu ya. Insya Allah nanti kita reuni ketemu lagi. Nah, teman-teman di sini juga aku mewakili seluruh tim yang bertugas yang di rumahnya masing-masing, dan ini buat
Mas Yuka yang udah nyempetin waktunya juga. Thank you banget ya sekali lagi. Teman-teman Sobat Bisnis Hack juga pasti mau ngucapin hal yang sama karena di sela-sela waktu bekerja masih mau menyempatkan untuk sharing bareng kita. Semoga Thank bermanfaat. you. Amin, amin. Makasih ya Mas. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu dia tadi menarik banget dari Mas Yuka. Kita udah dengerin panjang kali lebar kali tinggi dan semoga itu bermanfaat untuk kita bersama. Jujur untuk Ina pribadi sangat-sangat merasakan itu semua. Dan semoga kita bisa terus saling support satu sama lain melalui ini ya. Dan untuk teman-teman yang misalnya tertarik pingin dapetin tumbler kayak gini, lumayan banget karena ini juga bisa buat air panas dan awet banget tumbler dari Bisnis Hack. Itu bisa langsung melipir ke salah satu postingannya Bisnis Hack di Instagram di @bisnishack.com. Di sana ada giveaway dan juga bukan cuma tumbler ya, tapi ada juga kaos merchandise kayak gini, Ceria Kaizen Dildan, kelihatan nggak? Nanti tapi nggak tahu stok yang ini masih ada apa nggak. Yang jelas kita lagi bagi-bagi tumbler sama merchandise kaos buat teman-teman yang mau ngajakin teman-temannya buat subscribe channel ini. Kita belajar bareng lagi besok dan aku pamit dulu ya sama Mas Yuka. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria, Kaizen, Dildan.